Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Mer Channel. Marilah kita ikuti jurnal tentang pensiunan PNS TNI dan Polri lama akan tetap pensiun dan mewariskannya kepada janda dan duda penerima terusan pensiun. Dengan sistem pembiayaan Pay As You Go atau pendanaan langsung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Tentang skema pensiunan lama yang disebut pensiunan existing diatur dalam Undang-Undang berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, yang dimaksud pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Undang-Undang UU tentang pensiun pegawai dan pensiun duda janda pegawai. Pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda, duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri. Adapun jaminan pensiun itu diberikan kepada PNS apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Hak atas pensiun pegawai. 1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Oleh badan pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. 2. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. 3. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. 4. Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada poin 2 dan poin 3 pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. Hak atas pensiun janda duda. 1. Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istrinya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. 2. Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri, bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri, suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada poin 1 pasal ini, pensiun janda duda diberikan kepada istri, suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus di nikahnya.
Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda Janda Pegawai. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknisi pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda, duda pegawai negeri sipil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 11 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda Janda Pegawai. Pasal 5. Menyebutkan tentang dasar pensiun. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok, termasuk gaji pokok tambahan dan atau gaji pokok tambahan peralihan, terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang ASN di Pasal 5 menyebutkan ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Di Pasal 21. Ayat 6 disebutkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas. Jaminan kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di Pasal 55 batas usia pensiun jabatan pegawai ASN yaitu A. Jabatan manajerial. 1. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama, dan 2. 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. B. Jabatan non-manajerial. 1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional dan 2. 58 tahun bagi pejabat pelaksana. Manfaat iuran pensiun PNS dikelola oleh PT Taspen, untuk jaminan hari tua dibayarkan saat pensiun dan jaminan pensiun dibayarkan setelah PNS memasuki masa pensiun, dibayar setiap bulan oleh PT Taspen lewat lembaga pembayaran mitra PT Taspen selama PNS masih hidup dan PT Asabri untuk TNI dan Polri. Sampai saat ini, untuk skema pensiunan PNS dengan sistem fully funded belum ada payung hukumnya. Dan masih menyisakan dilema beban APBN di tahun berjalan. Dilansir dari Knowledge Management System, KMS, Kantor Regional X BKN. KMS merupakan platform berbagi pengetahuan berbasis wiki yang dikembangkan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara. Suami PNS wanita yang meninggal dunia tewas, atau penerima pensiun pegawai negeri yang meninggal dunia dan mereka sebelumnya sudah terdaftar sebagai istri, suami sah PNS yang bersangkutan. Besarnya pensiun janda duda adalah 36% dari dasar pensiun, dengan ketentuan. Apabila terdapat lebih dari seorang yang berhak menerima pensiun janda besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 36% dari dasar pensiun dibagi rata antara istri-istri itu. Besarnya pensiun janda duda dimaksud di atas tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami, istrinya. Besarnya pensiun janda duda PNS yang tewas adalah 72% dari dasar pensiun, dengan ketentuan. Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri 72% dari dasar pensiun dibagi rata istri-istri. Jumlah 72% dari dasar pensiun termaksud di atas, tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami, istri. Sementara itu, jika tidak ada istri, suami pensiun janda, duda dapat diberikan kepada anak kandung yang belum mencapai umur 25 tahun, belum menikah, atau tidak memiliki penghasilan sendiri dan menjadi tanggungan pensiunan bersangkutan. Jika seorang PNS tewas dan tidak meninggalkan suami, istri, anak maka,
Kepada orang tua almarhum diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20% dari pensiun janda duda. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah dimaksud. Syarat penetapan pemberian hak pensiun bagi janda duda PNS yang meninggal dunia, tewas atau hilang. Surat pengantar dari instansi. DPCP, data perorangan calon penerima pensiun. SKCPNS. SKKP, kenaikan pangkat, terakhir. Penilaian prestasi kerja 1 tahun sebelum pensiun, bagi yang diusulkan KPP. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian, bagi yang diusulkan KPP. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun janda, duda PNS yang meninggal dunia, melampirkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan, Desa, Kecamatan. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun janda, duda PNS yang tewas, melampirkan keputusan penetapan tewas dari PPK. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun janda, duda PNS yang dinyatakan hilang, melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib. Data pendukung bila ada perbedaan data. SK CLTN jika pernah mengambil CLTN. Daftar susunan keluarga. Akta nikah. Akta cerai, akta kematian pasangan. Akta lahir anak kandung yang berusia di bawah 25 tahun. SK PMK, peninjauan masa kerja. Pensiun bagi PNS yang diberhentikan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, PNS yang sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat penetapan pemberian hak pensiun bagi PNS yang diberhentikan akibat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Surat pengantar dari instansi. DPCP, data perorangan calon penerima pensiun. SKCPNS. SKKP, kenaikan pangkat, terakhir. Penilaian prestasi kerja 1 tahun sebelum pensiun, bagi yang diusulkan KPP. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian, bagi yang diusulkan KPP. Surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampingan organisasi setelah berakhirnya pemberian uang tunggu. Data pendukung bila ada perbedaan data. SK CLTN jika pernah mengambil CLTN. Daftar susunan keluarga. Akta nikah. Akta cerai, akta kematian pasangan. Akta lahir anak kandung yang berusia di bawah 25 tahun. SK PMK, peninjauan masa kerja. Pensiun bagi PNS yang diberhentikan atas permintaan sendiri. PNS yang mengajukan permintaan berhenti, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan memperoleh hak pensiun apabila telah berusia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun serta memperoleh persetujuan dari PPK. Syarat penetapan pemberian hak pensiun bagi PNS yang berhenti atas permintaan sendiri. Surat pengantar dari instansi. DPCP, data perorangan calon penerima pensiun. SKCPNS.
SKKP, kenaikan pangkat, terakhir. Penilaian prestasi kerja 1 tahun sebelum pensiun, bagi yang diusulkan KPP. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian, bagi yang diusulkan KPP. Surat permohonan YBS disertai alasan mengajukan berhenti atas permintaan sendiri. Surat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Sekda Karo SDM Kakanwil. Data pendukung bila ada perbedaan data. SK CLTN jika pernah mengambil CLTN. Daftar susunan keluarga. Akta nikah. Akta cerai, akta kematian pasangan. Akta lahir anak kandung yang berusia di bawah 25 tahun. SK PMK, peninjauan masa kerja. Pensiun bagi PNS yang mencalonkan diri. PNS yang mengajukan permintaan berhenti karena mencalonkan diri, dicalonkan menjadi presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil bupati, wakil wali kota akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan dapat memperoleh hak pensiun apabila memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu berusia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. Syarat penetapan pemberian hak pensiun bagi PNS yang mencalonkan diri. Surat pengantar dari instansi. DPCP, data perorangan calon penerima pensiun. SKCPNS. SKKP, kenaikan pangkat, terakhir. Penilaian prestasi kerja 1 tahun sebelum pensiun, bagi yang diusulkan KPP. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian, bagi yang diusulkan KPP. Data pendukung bila ada perbedaan data. SK CLTN jika pernah mengambil CLTN. Daftar susunan keluarga. Akta nikah. Akta cerai, akta kematian pasangan. Akta lahir anak kandung yang berusia di bawah 25 tahun. SK PMK, peninjauan masa kerja. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberian hak pensiun hanya bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat berhak atas tabungan perumahan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. PNS menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Pemberian pensiun bagi PNS yang diberhentikan sementara akibat kasus tindak pidana. PNS yang diberhentikan sementara pada saat mencapai BUP 58 TH lebih, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah, dinyatakan tidak bersalah atas kasus tindak pidana,
maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak atas jaminan pensiun. PNS yang diberhentikan sementara pada saat mencapai BUP 58 TH lebih, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah, dinyatakan bersalah, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan tidak berhak atas jaminan pensiun. PNS yang diberhentikan sementara pada saat belum mencapai BUP, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah, dinyatakan tidak bersalah, maka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. PNS yang diberhentikan sementara pada saat belum mencapai BUP, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah, dinyatakan bersalah, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa jaminan pensiun. PNS yang meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, ingkrah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan hak pensiun janda atau duda. Demikian jurnal kami di Mer Channel, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Selamat beraktivitas.